Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami Majelis GPIB Penil mengucapkan selamat beribadah di ibadah keluarga pada malam ini dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan nama-Nya. Karena kasih setianya besar atas kita. Yang terkasih di dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan dan kesempatan pada malam ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami terkasih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, juga kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu pada malam ini. Biarlah Engkau yang pakai dan memimpin hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang disampaikan boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah keluarga pada malam ini dari awal sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya,
sebab Allah sendirilah hakim. Keluarga-keluarga yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah, lengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, urapilah kami dengan hikmat dan pengertian-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan bersama pada saat ini menguatkan iman dan pengharapan kami kepadamu, untuk selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34. Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34 yang menyatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan yang kita alami terkadang membuat kita tidak mengerti, bingung, dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Mengapa semua ini terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan saya sendiri, padahal saya harus menanggung begitu banyak beban? Tuhan, kenapa saya di PHK padahal saya harus menafkahi keluarga saya? Tuhan, kenapa saya di PHK padahal saya sedang menabung untuk menikah tahun depan? Kadang-kadang ada banyak pertanyaan
yang kita ajukan kepada Tuhan ketika kita sedang dalam pergumulan kehidupan karena kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Atau kita merasa mungkin doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengar doaku? Aku berseru kepadamu tetapi Engkau tidak mendengarkan, Engkau tidak menjawab doaku. Atau mungkin kita merasa kita sendirian ditinggalkan oleh Allah. Nah, lirik lagu Allah Peduli mengingatkan kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ini yang terus kita tanyakan kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan tentang pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita alami. Namun sebagai orang beriman, kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam pergumulan yang sedang kita alami, sesungguhnya Tuhan sangat peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dan Dia juga menyertai kita dalam kondisi apapun. Sehingga lirik kedua dari lagu ini adalah satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Ini yang mau kita yakini sebagai orang Kristen, bahwa Allah peduli dalam hidup kita. Pembacaan kita hari ini merupakan bagian dari satu kesatuan kesaksian iman yang luar biasa dari Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 1-53. Stefanus adalah seorang diaken yang penuh iman dan Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-5. Dia juga dikaruniai oleh Tuhan karunia dan kuasa sehingga dia dapat mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kisah Rasul 6 ayat 8. Nah, dengan hikmat dan kuasa Allah yang ada padanya, Stefanus berbicara atau memberitakan Injil pada waktu itu dalam Kisah Rasul 6 ayat 10. Kemudian akhirnya ia harus dibawa dan disidang dalam mahkamah agama Yahudi karena ia mengajar. Ia melayani banyak orang dalam nama Yesus. Padahal sudah dilarang, tidak boleh memberitakan tentang nama Yesus. Stefanus difitnah, dia diadili. Namun dia tidak gentar. Justru di depan pemimpin agama Yahudi atau mahkamah agama Yahudi itu, dia bersaksi tentang Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya, yaitu umat Israel. Dalam kesaksiannya, Stefanus menceritakan tentang Musa yang pasti sangat dikenal oleh orang Yahudi. Musa merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Yahudi atau Israel. Allah memanggil Musa pada waktu itu ketika dia sedang melarikan diri di tanah Midian. Sudah 40 tahun dia bersembunyi karena dia takut dikenakan hukuman atau sanksi karena dia membunuh seorang Mesir 40 tahun yang lalu. Dan tindakannya itu diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu dia melarikan diri dan bersembunyi di tanah Midian. Dikisahkan bahwa Allah menampakkan diri kepada Musa. Dan kita tahu bagaimana Allah menampakkan diri melalui semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar, tidak hangus terbakar. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 3 dan Keluaran pasal 4. Allah memanggil Musa untuk memberikan satu tugas kepadanya, yaitu membawa umatnya keluar dari tanah Mesir atau memimpin Israel keluar dari tanah
perbudakan. Saya ingin kita buka Keluaran 3 ayatnya yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Musa diberikan tugas untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa Tuhan mau membebaskan Israel? Kenapa Tuhan mau melepaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir? Karena Tuhan telah memperhatikan, Tuhan telah mendengar ratapan, teriakan, seruan minta tolong, doa dari umatnya di tengah-tengah kesengsaraan mereka. Saya ingin bacakan kepada kita Keluaran pasal 2. Mari kita buka. Sebelum Musa diutus, Tuhan sudah mendengar ratapan dari orang Israel di dalam penderitaan mereka. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Seruan mereka minta tolong didengar oleh Allah, erangan mereka didengar oleh Allah, dan oleh karena itu Tuhan mengingat perjanjiannya dan kemudian memperhatikan Israel. Pasal 3, Keluaran 3 ayat 7, 9 dan 10 mengatakan begini. Keluaran 3 kita buka ya, ayat 7, 9 dan 10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan memperhatikan, Dia melihat, Dia mendengar, Dia mengetahui penderitaan umatnya. Ayat 9 katakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Allah memanggil dan mengutus Musa untuk menyatakan karya keselamatannya bagi Israel. Allah ingin membebaskan Israel dari perbudakan, dari segala penderitaan atau kesengsaraan mereka yang selama ini mereka rasakan. Kenapa? Kenapa Allah ingin menyelamatkan Israel? Karena Allah peduli kepada Israel. Karena Allah mengasihi umat miliknya ini. Dia tidak ingin Israel, umat yang dikasihinya itu, terus-menerus berada dalam penderitaan. Karena itulah Dia membebaskan Israel. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita saat ini yang mungkin merasa sendirian, ditinggalkan oleh Tuhan dan juga sesama, tidak dijawab doa-doanya oleh Tuhan, tidak ditolong oleh sesama dan Tuhan dalam kesengsaraan hidup ini, ingatlah bahwa orang Israel yang berseru-seru kepada Tuhan itu, berkeluh kesah, berdoa, berteriak minta tolong kepada Tuhan itu, di tengah-tengah penderitaan mereka tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 40 kali, 100 kali, tetapi tidak terhitung lagi banyaknya mereka minta tolong kepada Tuhan. Apakah ketika mereka berseru, ketika mereka minta tolong, ketika mereka berdoa langsung didengar oleh Tuhan?
Tidak. Berapa lama kira-kira Tuhan mendengarkan doa mereka? Lama sekali. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Bukan 10, 20 tahun. Bukan 50, 100 tahun. Ratusan tahun. Coba dibuka Keluaran 12 ayat 40. Keluaran 12 ayat 40. Di situ menjelaskan lamanya orang Israel di tanah Mesir. Bunyinya begini. Lamanya orang Israel diam di tanah Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi bayangkan ya, ratusan tahun mereka berseru-seru kepada Tuhan untuk dibebaskan. Dan setelah 430 tahun baru Tuhan menjawab doa mereka. Jadi jangan kita putus asa. Jangan kita menyerah. Jangan kita patah semangat. Teruslah kita berusaha dan berdoa di dalam setiap pergumulan dan tantangan kehidupan yang kita hadapi. Karena Tuhan memperhatikan apa yang sedang kita alami dan Dia mendengarkan seruan atau doa-doa kita kepada-Nya. Mazmur 146 ayat 18 sampai 19 menyatakan begini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bagi kita saat ini yang masih saja merasa sendirian, ditinggalkan, tidak dijawab doa-doanya, tidak ditolong dalam kesengsaraan hidup yang dialami, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Syair selanjutnya dalam lagu Allah Peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah kita tidak diam, Dia aktif, Dia bekerja, Dia bertindak, turun tangan untuk menyelamatkan kita umatnya. Seperti kata Keluaran 3 ayat 8 tadi, Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan umatnya. Jika Tuhan sudah memperhatikan apa yang kita alami, jika Dia mendengarkan doa kita, maka kita yakini bahwa Dia juga akan turun tangan bertindak menolong kita. Mazmur 46 ayat 2 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jika Musa dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka pasti Tuhan juga punya cara yang terbaik untuk menolong kita melalui apa saja, melalui siapa saja. Dia akan selalu setia menyertai kita. Kalau Musa dipanggil dan diutus oleh Tuhan dan dia mau melaksanakan panggilan dan keutusan itu, maka saya, oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita semua juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan, supaya mereka merasakan tindakan Allah yang menolong, supaya mereka merasakan kepedulian Allah, supaya mereka mengalami belas kasih Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan oleh karena itu, kita harus menguatkan hati kita. Kita jangan takut dan jangan bimbang. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ulangan 31 ayat 6 katakan,
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita berserah dan mengandalkan Allah. Karena hanya Dia, Allah yang peduli, yang penuh belas kasih, sekaligus berkuasa untuk menolong kita dalam setiap pergumulan dan tantangan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas keselamatan di dalam Yesus Kristus, atas pemeliharaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan melalui berkat-berkat-Mu, atas firman Tuhan yang diberitakan saat ini yang menguatkan kami, iman dan pengharapan kami disegarkan untuk selalu percaya kehadiran Tuhan yang menyertai dan memedulikan kami. Biarlah dari pemberitaan firman Tuhan saat ini kami selalu yakin akan penyertaan Tuhan dan kepedulian Allah dalam hidup kami, sehingga kami menjalani hidup ini dengan terus mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Kami juga dipakai oleh-Mu ya Tuhan untuk menolong sesama kami di dalam setiap kesengsaraan yang mereka hadapi, supaya kasih Tuhan mereka boleh nyata rasakan, kepedulian Allah mereka boleh alami dalam hidup mereka. Tuhan Allah yang Maha Kasih, mari Engkau berkati oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua. Tuhan berikan kerukunan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu bagi mereka di dalam keluarga. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang bergumul di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Apakah tentang kehidupan ekonomi, pekerjaan yang sudah tidak ada lagi, penghasilan yang semakin berkurang,
atau mungkin masalah keutuhan dan kerukunan di dalam keluarga, dan persoalan-persoalan hidup yang lain. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar setiap doa, setiap seruan yang jemaat-Mu naikkan kepadamu. Memperhatikan mereka dalam setiap pergumulan yang mereka sedang alami, memberikan jalan keluar, mengaruniakan hikmat dan kekuatan untuk melewati semua pergumulan kehidupan, dan selalu percaya bahwa kekuatan dari Tuhan dan pertolongan dari Tuhan akan senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul pada saat ini. Dan Tuhan mampu membuat semua indah pada waktunya. Tuhan Allah yang Maha Kasih, mari Engkau menjamah setiap jemaat-Mu dan juga setiap keluarga-keluarga pribadi-pribadi yang beribadah pada saat ini jika mereka sakit. Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau menyembuhkan mereka ya Kristus, mereka yang sedang berduka cita karena kehilangan keluarga yang dicintai. Mari Engkau menghiburkan mereka ya Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, mari Tuhan yakinkan dan mantapkan langkah mereka berjalan bersama dengan Engkau, meraih cita-cita dan harapan yang lebih baik, sehingga mereka juga tetap setia kepada Tuhan dan percaya Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi umat-Mu yang setia kepada-Mu. Kami sungguh merindukan Tuhan melawat seluruh umat manusia yang dalam kesengsaraan akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Tuhan melepaskan kami dari virus corona, sehingga kami boleh bebas kembali melakukan kegiatan kami, melakukan pekerjaan kami, melakukan ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman. Anak-anak kami bisa bersekolah kembali, bertemu dengan teman-temannya. Semua karena belas kasih Tuhan dan kepedulian Allah yang memulihkan dunia yang sedang sakit ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya pemulihan, baik kesehatan maupun ekonomi yang sedang ditempuh oleh banyak negara termasuk Indonesia. Dan biarlah PPKM yang masih berlanjut Tuhan berkati menjadi sarana buat kami untuk memperkecil penyebaran virus corona ini. Kami semakin disadarkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Juga kepedulian kami terhadap sesama yang membutuhkan semakin meningkat di tengah-tengah berbagai kesulitan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, bagi gereja-Mu, bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu, bagi bangsa dan negara kami, dan juga bagi dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ampunkanlah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dan terimalah kami yang bermohon. Dengarkanlah seruan hati kami dan doa ini yang kami alaskan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati kehidupan saudara sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 291. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah keluarga pada malam ini, dan kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Engkau terima dan berkati, agar dapat dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan, serta jadikanlah hidup kami sebagai alat berkat untuk sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Mari melanjutkan kehidupan dalam satu keyakinan bahwa ketika kita menjalani hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan berlaku bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan jemaat sekalian.